Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, Masya Allah, ini kelas dirasa 1 ya. Sudah siap semua berpusing-pusing ria ya, insyaallah. Taib. Nah, video yang belum diaktifkan ya. Jadi kita ini, tapi jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Hanya ana dan antum aja gitu kan. Kalau kita belajar sama Syekh Sofwan Daudi, ahli usul di Madinah tuh, videonya itu wajib aktif. Kalau ada video nggak aktif, pelajarannya nggak jalan. Nah, jadi gimana? Ya, jadi kadang-kadang kalau kitanya belum siap atau kitanya lagi sakit gitu kan, ya videonya diaktifkan. Cuman nggak nembak kita, nembaknya yang lain, nembak kitab gitu atau nembak apa gitu kan. Tapi videonya diaktifkan. Ya. Karena kalau video nggak diaktifkan, pelajarannya tidak jalan. Ya. Baik, nah Masya Allah sudah ini ya, sudah sebagian besar, belum seluruhnya, sebagian besar. Jadi, nah biar sama-sama dapat keberkahan majelis nih. Di sini saya bertahan dalam keadaan mengajar seperti begini. Nah, antum bisa lihat ana juga bisa lihat antum. Nah. Baik, di sini yang paling saya kenal satu orang nih, Saudara Salim. Yang lain belum saya kenal nih. Ini wajah baru semua nih. Baik, baik. Ada yang dari Bandung juga? Angkat tangan coba yang dari Bandung. Ada Ustaz saya. 1, 2. Taib. Yang paling jauh Arab Saudi gitu kan? Atau Afrika Barat gitu? Ada? Kalimantan, Ustaz. Kalimantan yang paling jauh ya. Yang mana Kalimantan? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Muhammad Rijal ya. Sudah nggak ada lagi yang lebih jauh daripada Kalimantan? Kaltim, Ustaz. Kaltim ya. Riau, Ustaz. Riau, Masya Allah. Hayyakumullah. Marhaban bitalabatil ilm. Masya Allah. Ada yang di Sulawesi? Tidak ada. Taib. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan ya untuk belajar ilmu agama ya, terutama ilmu hadis ya. Nah, jadi dalam belajar ini sebagaimana yang saya sampaikan kemarin dalam daurah pengajar, untuk pelajar ini syahwat belajar itu insya Allah la tantahi ya, syahwat belajar dalam ilmu agama terutama dalam hadis ya. Dalam hadis ini syahwatus sama. Kalau dalam kitab Tadrib Rawi, syahwatus sama lan tantahi, tidak akan pernah habis. Imam Ahmad bin Hanbal ma'al mihbarah ilal maqbarah, sampai meninggal dunia. Sa'id bin Musayyib dan lain sebagainya. Nah, antum semangat ya dengan berbagai macam fadilah yang ada. Nah, untuk pengajar ini yang sudah saya sampaikan nggak ada syahwatnya. Nggak ada syahwatnya. Nggak ada sesuatu yang lebih membuat kita semangat dalam mengajar. Nggak seperti pelajar. Nggak seperti pelajar.
Nah, oleh karena itu maka antum semua nih harus membuat pengajarnya semangat nih. Ya, jadi keseriusan antum, pertanyaan antum ya. Itu mungkin dapat nilai plus lah dalam nilai pelajaran saya ya. Aktif bertanya, aktif menjawab ketika saya menyampaikan pertanyaan ya. Kemudian aktif menghidupkan video ketika pelajaran. Type. Sudah siap ya? Insya Allah ya. Saya kira kecepatan bicara saya bisa difahami ya. Nggak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Atau memang masih terlalu cepat? Cukup ya Ustaz. Cukup. Kalau cepat. Iya, cukup. Tapi nanti tengah jalan kadang-kadang suka nambah kecepatan sedikit. Ya, ya nggak sampai 170 km, paling 120 lah, standar jalan tol, insya Allah. Ya. Baik, materi kita untuk kesempatan kali ini kita ingin mengenal terlebih dahulu dengan kitab Sunan At-Tirmidzi. Ya, insya Allah kajian kita selama 1 semester ini adalah berkaitan dengan Sunan Tirmidzi. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Yang sudah punya kitabnya tolong tampakkan ke video ya, ke kameranya coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya bagaimana? Sisanya belum dapat, belum terkirim atau bagaimana? Ada Ustaz. Belum terkirim. Bentar diambil dulu. Belum terkirim ya? Belum terkirim. Khair. Baik. Tapi diusahakan apa yang belum diusahakan segera memilikinya ya. Sebentar. Nah, di Daurah Nasihat Manhajiyah, nasihat sebagai tambahan buat antum-antum semua aja. Pernah kita buat Daurah Nasihat Manhajiyah, nasihat-nasihat bermanhaj untuk mereka yang ingin belajar hadis ya. Nah, di situ saya ceritakan ada satu ulama yang dia harus jual rumahnya hanya untuk membeli kitab. Jual rumahnya hanya untuk membeli kitab ya. Jadi kitabnya harga berapa? Rumahnya itu dijual hanya sebatas harga kitab. Ya, padahal kitabnya emang jarang dan kitabnya mahal. Ya. Kayaknya kata pelayannya, oh, ini kalau dijual harganya lebih lagi bisa terjual sih. Enggak, aneh butuhnya sekarang, pengen kejual cepat. Biar cepat kejual, bisa cepat beli kitab tersebut. Nah, filenya sudah saya share juga ke Ustadz Silmi ya. Nanti Ustadz Silmi sudah di-share di grup belum? Sudah Ustaz. Baik. Saya share juga di share screen ya, biar terbaca sama semua. Kalau handphone terlalu kecil. Baik. Kelihatan? Terlihat. Baik. Bahasan kita kali ini satu, mengenal sosok Imam At-Tirmidzi. Ya, nama beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau. Yang kedua, mengenal kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama kitab secara ilmiahnya apa? Manhaj global Sunan Tirmidzi seperti apa? Istilah-istilah yang akan kita temukan dalam Sunan Tirmidzi apa saja? Kemudian maksud disusunnya kitab Sunan Tirmidzi itu apa? Dan yang terakhir, khidmat ulama terhadap Sunan At-Tirmidzi. Ya. Baik, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alamma satara bakirati suratul Fatihati ila Imam Nabi Isa Muhammad ibn Isa bin Sa'id al-Midi wa ila Abdurrahman Abdurrahman Balfuri. Nah. Baik. Nah, ini penting juga nih. Jadi setiap kelas yang saya ajar tuh setiap pelajarnya tidak boleh sampai tidak hafal siapa musonif kitabnya. Dan saya kira itu adalah su'ul adab ya. Apalagi yang ngaji kitabnya sampai bertahun-tahun tapi nama pengarang kitabnya nggak tahu. Ya kalau seandainya saya aja mungkin ya ngaji sampai 1 semester, kemudian ditanya, antum belajar Sunan Tirmidzi ke siapa? Oh, ada satu ustadz itu di Khadimus Sunnah, sering pakai pecinya itu warna-warni, pernah belajarnya di Madinah. Tapi antum tahu namanya siapa? Aduh, ana lupa lagi ya. Wah, antum bisa bayangin sakit hatinya aneh gimana gitu kan. Belajar 1 semester tapi nggak tahu nama aneh gitu. Nah, lebih parah lagi, ngaji kitab yang kitab tersebut masyhur dan dia dapatkan faedahnya dalam kehidupan dia. Nggak ada masalah sebetulnya. Kita nggak tahu nama musonif kitab tapi kita ambil manfaatnya, nggak ada masalah. Cuman kitanya aja yang suul adab. Ya, kitanya nggak tahu adab. Ngaji kitab, kemudian ketika baca kitab, dia hanya mengatakan, Afwan, mikrofonnya ada yang boleh matikan dulu. Kalau tidak admin ketua kelas. Baik, jazakallah khair. Jazakumullah khair. Nah, terbiasa ngaji. Misal ketika ngaji udah terbiasa begini. Qalal musannifu wa nafa'ana bihi fi daraini amin. Baca. Ngaji lagi qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Tuh. Di akhir di ujian saya tulis soal ujian. Man musannifu kitab kada wa kada. Enggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena kebiasaannya sudah demikian, qala musannif. Yang kita terapkan dari mulai pertama saya mengajar di Khadimus Sunnah. Qala al-musannifu, sebutin namanya siapa. Enggak hafal Ustaz, tinggal buka bagian depannya. Buka halaman depan, buka bagian cover depan, dibaca tuh. Kita kan enggak wajib harus hafal, enggak. Kita harus beradab, itu aja. Baca. Kunyahnya panjang banget Ustaz. Ya udah biasain baca panjang. Abu Isa, kunyahnya Muhammad bin Isa, ya, bin Saurah At-Tirmidzi. Terus besoknya gitu lagi. Udah berapa kali hafal insyaallah, ya. Nah, nama beliau adalah kunyahnya Abu Isa. Imam Tirmidzi yang kita kenal kunyahnya adalah Abu Isa, ya, Abu Isa. Kunyah itu apa ya? Julukan bagi ayah fulan gitu kan. Jadi Abu Isa ayah daripada Isa, ya. Namanya kunyah. Nama aslinya apa? Afwan, ini saya kurang nih. Muhammad, ya. Muhammad. Namanya Muhammad. Nanti diperbaiki. Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Jadi nama lengkapnya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Minimal kita hafalnya adalah Muhammad bin Isa dah. Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Qala al-musannifu Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Dah, itu. Jangan qala al-musannifu al-Imam Tirmidzi. Tirmidzi mana? Tirmidzi banyak. Ulama dari Tirmidzi itu banyak dan mereka menisbatkan diri mereka kepada Tirmidzi. Banyak. Jadi sebutkan dengan jelas Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Muhammad bin Isa At-Tirmidzi.
Baik, lahir dan wafat beliau. Lahir pada tahun 210 Hijriah dan wafat di Turmud atau Tirmidz pada tahun 279 Hijriah ya. Berarti usia beliau 69 tahun ya. Rihlah beliau. Nah, ini yang saya ingin tekankan di sini. Jadi ar-rihlatu fi talabil hadis taib sunnah inda salaf. Itu adalah sunnah menurut ulama-ulama salaf. Walaupun sekarang kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar via online, gitu kan. Sunnah rihlah itu jangan sampai dihilangkan. Sunnah rihlah itu jangan sampai dihilangkan. Dengan rihlah kita langsung belajar di depan guru kita langsung bisa mempraktekkan adab belajar yang betul. Ada belajar yang betul. Ya, saya kira walaupun di sini masih bisa ya, seperti dalam daurah kemarin. Saya bilang dalam majelis ini kalau orang mau ke belakang atau keluar dari majelis dia izin dulu. Kalau dalam majelis offline. Dalam majelis online juga sama, alhamdulillah gitu kan. Ustaz, saya izin mau ke belakang. Ustaz, saya izin mau begini. Ustaz, saya izin mau ini. Ustaz, saya izin mau ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, bahkan subhanallah ada satu orang dan dia memaksakan diri. Ustaz, izin saya berbaring, saya udah sekian hari saya demam. Izin mendengar kajian kalian dalam keadaan berbaring. Padahal dia bisa aja kan nggak ikutan kajian. Dia lagi dalam keadaan sakit, enggak, sayang. Saya sendiri pernah demam, saya ke kelas, saya izin ke ustadz saya. Dan mungkin selama saya belajar di pondok sekian tahun itu, mungkin hanya saya yang yang demikian gitu. Saya di kamar saya dalam keadaan menggigil, panas gitu kan. Tapi masih bisa mendengar gitu kan. Saya masuk kelas, saya izin ke ustadz, saya izin mendengar kajian kali ini sambil berbaring. Masya Allah diizinkan, ya udah saya dengarkan kajian dalam keadaan berbaring. Ya, subhanallah pernah ada satu kejadian dan memang pelajaran adabnya luar biasa masuk ke dalam hatinya. Pas lagi kajian, ada di chat di kolom chat. Ustaz, saya izin mendengar kajiannya dalam keadaan berbaring karena saya mau melahirkan. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Saya bilang mau melahirkan masih dengerin kajian. Dia bilang, pada saya bilang, enggak usah ikut kajian. Nggak usah ikut kajian, lu fokus aja gitu kan di persalinan gitu kan. Sebelum persalinan dokternya datang segala macam masih ada waktu, hanya saya mau dengar kajian. Cuman saya nggak bisa duduk Ustaz. Jadi saya berbaring, jadi minta izin dengar kajian dalam karena berbaring. Subhanallah. Adabnya sampai begitu. Padahal saya nggak lihat dia gitu kan. Tapi adabnya sampai demikian. Ya sampai demikian. Nah, itu dia ya yang kita inginkan. La tufhamul ilmu illa bil adab. La yufhamu al ilmu illa bil adab. Tidak akan difahami ilmu kecuali dengan adab. Nah, makanya rihlah ini tetap walaupun kalian sibuk ya, belajarnya online, tapi diluangkan waktu minimal misalkan sebulan sekali kah ngaji kepada ulama senior di kampungnya atau di kotanya gitu kan. Kalau ada misalkan ada ulama yang lebih senior, kefahamannya lebih tinggi lagi di kota sebelahnya, di tetangga kotanya, atur waktu. Sebulan sekali nggak bisa, usah 2 bulan sekali, nggak, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Saya punya waktunya 3 bulan sekali datangi beliau, belajar depannya langsung, dengar suaranya langsung, bukan lewat mikrofon, ya, bukan lewat Zoom. Nah, di sini rihlahnya Imam Tirmidzi di antaranya ini yang sudah dikelilingi oleh Imam Tirmidzi ini. Khurasan, Bukhara, Marwa, Rai, Samarkand, Masaf, Irak, Basrah, Wasit, Kufah, Mekah dan Madinah. Masya Allah. Ini ulama dulu nih. Ya, jadi kalau dikatakan ulama hadis atau falbuldan, keliling dunia ya. Walau alam ya, apa saya bisa keliling ke berbagai macam negara karena dulu senang ketemu dengan ulama ya. Dulu sempat ada rihlah dari pesantren ke Tasik gitu. Jadi setiap duduk di satu tempat itu saya itu nggak bisa
nggak bisa apa sih, nggak bisa menikmati acara itu sebelum saya tanya di sini pesantren terbesarnya apa gitu kan, ulama terbesarnya siapa gitu kan. Saya datang masih kecil, maksudnya usia-usia masih sama sama kawan-kawan usia 17 tahun gitu kan. Kemudian datang ke pesantrennya, kemudian silaturahim ke kiainya, minta nasihat, minta doa. Minta nasihat, minta doa. Dan itu yang diterapkan setiap tahun. Setiap tahun ada waktu, itu kita mondok tuh. Kita udah mondok. Tapi setiap tahun kita adakan kunjungan ke pesantren-pesantren besar untuk minta doa. Bukan mau nanya manhaj atau nanya apa, nanya segala segala macam. Enggak. Kita minta nasihat dan minta doa agar kita diberikan kesabaran, kesuksesan dalam belajar. Dan ternyata diberikan kesempatan juga bisa ngambil ilmu di Mekah, di Madinah, di Ahsa, di Dammam, di mana, di Riyadh, bisa ke India, bisa ke Maroko, ke Maghrib, ya, bisa ke Kuwait, ya, bisa ke Qatar, ya, bisa ke mana-mana gitu kan. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Nah, guru Imam Tirmidzi itu banyak sebetulnya. Tapi ini kita ingin bicarakan ini yang masyhurnya aja, yang paling masyhur ya. Gurunya Imam Tirmidzi. Yang pertama adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yaitu penulis kitab Sahih Bukhari. Ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nanti kalau kita mengkaji Sunan At-Tirmidzi, kita akan banyak menemukan ibarah sa'altu Muhammadan atau qala Muhammadun, ya. Saya bertanya kepada Muhammad. Nah, Muhammad di sini siapa yang dimaksud? Gitu kan? Nah, Muhammad yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi Imam Tirmidzi di antara sandaran ilal Imam Tirmidzi adalah kepada Imam Al-Bukhari, ya. Kemudian selanjutnya adalah Qutaibah bin Sa'id, ya, Qutaibah bin Sa'id, ya. Tapi di sini dahsyatnya ya. Saya lihat di sini kan Imam Tirmidzi lahir tahun 210 ya. 210. Imam Bukhari wafat 256, ya. Dan Imam Tirmidzi itu keliling dunia juga dalam belajar ya. Jadi mungkin dalam waktu belajarnya Imam Tirmidzi kepada Imam Bukhari itu sampai bisa menarik perhatian Imam Bukhari sehingga menjadi dekat dengan Imam Bukhari. Sehingga masalah ilal ditanyanya langsung kepada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menjawab pertanyaan Imam At-Tirmidzi, ya. Kemudian selanjutnya adalah Qutaibah bin Sa'id. Ya, wafat 240, lebih senior daripada Imam Bukhari ya. Qutaibah bin Sa'id. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi. Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi, ya. Ini diantara guru-guru Imam Tirmidzi yang paling masyhur, ya. Selanjutnya ini adalah murid-muridnya Imam Tirmidzi yang masyhur. Nih, saya cantumkan 3 saja di sini. Yang pertama adalah Muhammad bin Ahmad bin Mahmud Al-Marwazi, ya. Lebih dikenal juga dengan Mahbubi, ya, dengan nisbatnya Mahbubi. Jadi Mahbubi yang dimaksud dalam periwayatan Sunan Tirmidzi, ya, dari Mahbubi kemudian dari Imam Tirmidzi, yang dimaksud adalah Muhammad bin Ahmad bin Mahbub Al-Marwazi, rawi kitab Sunan At-Tirmidzi yang paling masyhur, ya. Selanjutnya Al-Haytham bin Kulayb Asy-Syashi, lebih dikenal dengan Syashi, ya, Syashi. Muridnya Imam Tirmidzi Syashi itu siapa? Al-Haytham bin Kulayb. Beliau adalah rawi kitab Syama'il Muhammadiyah, rawi kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi banyak sanad yang tersambung ke Syama'il Muhammadiyah itu lewat Asy-Syashi, ya. Kemudian selanjutnya adalah Hamad bin Syakir An-Nasafi, ya, lebih dikenal dengan Imam An-Nasafi, muridnya Imam Tirmidzi, ya. Selanjutnya nama ilmiah daripada Sunan Tirmidzi. Nah, nama resminya itu ini. Ya, kita lebih mengenalnya dengan Sunan At-Tirmidzi, ya, Sunan At-Tirmidzi. Nama resminya ini, dan ini mewakili isi daripada kitabnya. Apa itu? Al-Jami Al-Mukhtasar Minas Sunani an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatus sahihi wal ma'luli wa ma'alaihi al-amal. Nah, apa itu? Ini apalin nih, mesti apal nih. Yang belajar Sunan Tirmidzi ini mesti apal.
Al-Jami Al-Mukhtasar. Jami. Yang dinamakan kitab Jami itu berarti mengandung 8 fan ya daripada ilmu. Ada akidah, ada fikih, ada siro, ada manakib, ya, ada adab dan lain-lain, ya. Namanya Jami, ya Jami. Tapi sering dinisbatkan sunan juga ya, nisbatkan sunan karena banyak di situ bahasannya atau hadis-hadis berkaitan dengan fikih ya. Tapi saya lebih condong al-jami, mukhtasar, al-jami. Kenapa? Karena di situ memang terdapat 8 fan ilmu ya. Sampai asyratus sa'ah juga ada di situ yang tidak ada dalam kitab sunan yang lainnya. Ya, asyratus sa'ah. Mukhtasar, ringkasan. Minas sunan daripada sunnah an Rasulillah SAW daripada Rasul SAW. Nah, jadi kita kalau ingin mempelajari beberapa fan daripada ilmu yang ringkas daripada hadis-hadis Nabi SAW ya di Sunan Tirmidzi ya tempatnya. Tapi ada tambahan di sini, apa itu? Wa ma'rifatus sahih wal ma'lul. Nah, jadi dengan belajar Sunan Tirmidzi itu Imam Tirmidzi ngajarin kepada kita, nih yang sahih itu ini, nih yang ma'lul itu ini, nih yang dhaif itu ini, nih yang hasan itu ini. Dalam kutubus sittah tidak ada kitab yang seperti itu kecuali Sunan Tirmidzi. Jadi Sunan Tirmidzi itu, kitab Sunan Tirmidzi itu seperti apa ya? Seperti buat kita pelajar hadisnya, seperti Raudatul Atfal buat kita, ya. Raudatul Atfal. Ya, jadi kalau seandainya kutubus sittah itu agak sulit, pintu yang bisa menghubungkan kepada kutubus sittah adalah Sunan Tirmidzi. Ya, Sunan At-Tirmidzi. Nah, gitu. Masya Allah ya. Kalau subhanallah, subhanallah. Jadi apa tadi? Sunan At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. 6. Nah, jadi dalam kitab tersebut diajarkan kepada kita, dan itu nggak diajarkan dalam kitab-kitab yang lain. Antum bagaimana mengetahui dalam Sunan Abu Daud mana hadis sahih, mana hadis dhaif? Nggak bisa. Yang dijelaskan oleh Imam Abu Daud adalah hadis yang dhaifnya parah. Berarti hadis yang dhaifnya ringan nggak dijelasin. Kenapa nggak dijelasin? Karena pelajar-pelajar hadis saat itu pasti tahu hadis yang dhaif itu seperti apa. Ajib. Jadi Sunan Abu Daud itu penjelasan hadis dhaif ringannya itu nggak dijelaskan oleh Imam Abu Daud. Kenapa? Karena pelajar hadis pasti tahu. Nah, pelajar hadis itu yang di zaman ini yang agak sulit untuk memisahkan antara hadis sahih dan hadis dhaifnya, sehingga bisa dijadikan sebagai hujah gitu. Baik, pelajaran ilal itu paling paling enak itu paling banyak di kutubus sittah ada Sunan Nasai. Tapi bagaimana ngebongkarnya? Sulit. Nah, yang paling enak itu Sunan Tirmidzi. Sehingga di beberapa negara dalam mempelajari kutubus sittah yang didahulukan adalah Sunan Tirmidzi dulu. Karena bagi mereka yang belajar mustalah hadis, nah kemudian belajar Sunan Tirmidzi, ilmu mustalahnya bisa diterapkan di Sunan Tirmidzi. Ya makanya agak cakep nih. Antum semua belajar di Dirosah 1, usulnya apa? Usul hadisnya. Apa usul hadisnya? Yo, yang punya jadwal. Qawaidul Asasiyah, Ustaz. Qawaidul Asasiyah. Qawaidul Asasiyah. Taib. Yang dipelajari Qawaidul Asasiyah. Ya, bagus. Belajar dulu sahih. Nanti pas sahih, cari dalam Sunan Tirmidzi hadis mana aja yang sahih. Teliti itu. Oh, ternyata begini hadis sahih nih. Hadis Hasan di Qaidah Asasiyahnya. Teliti lagi di Sunan Tirmidzinya. Ini adalah hadis Hasan kata Imam Tirmidzi. Oh, berarti hadisnya Hasan nih. Sanadnya juga Hasan berarti. Dicek. Oh, ternyata iya ya benarnya. Nah, jadi untuk penerapan ilmu usul hadis bisa kita pelajari di mana? Di Sunan Tirmidzi. Enggak ada di kitab yang lain. Hanya di Sunan At-Tirmidzi. Nah, wa ma'rifatus sahih wal ma'lul. Nah, belajar ilmu ilal juga dalam Sunan Tirmidzi. Ilal yang kecil ya, yang ringan. Yang ketiga, apa yang kita akan pelajari dalam Sunan Tirmidzi? Wa ma'alaihil amal.
Tapi hadis yang memang diamalkan oleh beberapa ulama di beberapa tempat. Ini hadis dua-duanya sama-sama sahih. Ya, sama-sama sahih. Tapi yang diamalkan adalah yang ini. Oh, kenapa demikian? Karena ini jadi mansukh, ya ini jadi nasi. Oh, jelas gitu. Nah, jadi enaknya kita belajar Sunan Tirmidzi itu ya di sini. Kita bisa belajar sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mempelajari hadis yang sahih yang mana, hadis yang tidak sahih yang mana, dan kita bisa mempelajari mana aja hadis yang diamalkan oleh ulama di beberapa negara. Ya, nah itu dia nama ilmiah daripada Sunan Tirmidzi. Juga dikenal dengan nama Sunan. Jadi Sunan Tirmidzi. Juga dikenal dengan nama Al-Jami Al-Kabir. Al-Jami Al-Kabir. Sebagaimana di cover ya, di bagian depan. Kitab yang saya punya namanya adalah Al-Jami Al-Kabir. Ya. Sebagian mengatakan lagi nama daripada Sunan Tirmidzi adalah Sahih At-Tirmidzi. Ya Sahih At-Tirmidzi, tapi nggak bisa ya. Maksudnya kurang cocok. Kenapa? Karena dalam Sunan Tirmidzi ada hadis hasannya, ada hadis dhaifnya. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Maksud dari penyusunan Sunan Tirmidzi. Ya. Yang pertama, mengeluarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Ikhraj itu maksudnya begini. Imam Tirmidzi kan hafal ribuan hadis. Nah, dari hafalan beliau ribuan hadis ini dikeluarkan oleh beliau hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, dengan ahkam, kemudian baru dimasukkan ke dalam kitab Sunan Tirmidzi. Begitu. Jadi mengeluarkan hadis-hadis dari hafalan beliau yang berkaitan dengan hukum dan dimasukkan ke dalam Sunan At-Tirmidzi, ya. Itu maksud daripada penyusunan Sunan At-Tirmidzi, ya. Yang kedua, maksud daripada penyusunan Sunan Tirmidzi adalah menjelaskan ilal hadis yang berkaitan dengan hukum. Menjelaskan ilal hadis yang berkaitan dengan hukum. Dan ini cakep sebetulnya. Jadi memang Sunan Tirmidzi ini lautan ilmu. Jadi kalaupun antum misalkan tidak memahami sebagian Sunan Tirmidzi sekarang, suatu saat nanti antum paham. Kalau sedang mempelajari ilmu hadis tingkat yang lanjut, ya, tingkat yang lanjut. Ilal hadis yang berkaitan dengan hukum. Kemudian ilal itu apa? Ilal itu cacat. Cacat hadis tapi yang tidak terlihat. Cacatnya tidak terlihat. Jadi kalau kecacatan hadis karena sesuatu, misal ini hadis dhaif. Kenapa? Karena rawinya itu hafalannya buruk. Nah, itu udah jelas semua. Itu mah bukan tersembunyi lagi cacatnya. Tapi memang nampak cacatnya zahir. Ya. Oh, fulan ini terlihat melakukan kefasikan, misal gitu kan. Ya udah berarti cacatnya zahir. Cacatnya zahir, ya. Tapi ilal yang dimaksud di sini adalah cacat yang enggak terlihat, cacat khafi. Ya. Cacatnya khafi. Zahirnya hadis tersebut sahih, tapi ternyata ketika diteliti ada ilat yang khafi, ada cacat yang tersembunyi yang bisa menciderai kesahihan hadis. Gitu. Nah, ini akan dijelaskan oleh Imam Tirmidzi. Cakep makanya kitabnya. Nah, jadi bagi mereka yang mubtadiin bagus mempelajari Sunan Tirmidzi, ya, sambil mempelajari hukum ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan hukum, tambah dia ma'rifat tentang hukum. Yang kedua, nambah juga ma'rifat dia tentang mustalah hadis. Ya. Bagi mereka yang ilmunya sudah mutawasid atau ilmunya sudah muntahi, belajar Sunan Tirmidzi cakep juga. Karena dia bisa belajar ilal di dalam Sunan At-Tirmidzi yang tidak didapatkan di kitab yang lain. Ya, kecuali Sunan Nasai. Sunan Nasai memang pembahasan ilalnya banyak. Jadi kalau Kutubus Sittah yang khusus pengen membahas ilal, ya ilal Sunan An-Nasai, ilal Sunan Nasai Sugro, ya. Yang ketiga, maksudnya, nah Imam Tirmidzi pengen begini, menjelaskan tentang hukum yang diamalkan oleh para ulama. Ya, jadi ini loh sandaran ulama di negeri fulan mengamalkan amalan ini, sandarannya hadis ini. Nah, jadi dijelaskan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kalau saya sebetulnya sih tarjihat beliau ya mungkin lebih kuatnya ke tarjih
Imam Syafi'i ya, ke fikih madhab Imam Asy-Syafi'i ya. Lebih menguatnya ke arahnya begitu, penguatannya. Ini amal ulama fulan begini, tapi sebagian ulama mengamalkan ini. Nah, sebagian ulama mengamalkan ini itu adalah madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Yang ini hadisnya maklul diamalkan oleh ini. Ya ini hadisnya yang lawannya yang enggak maklul. Ya, ini yang sahih seperti ini. Ya, ini yang diamalkan oleh madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu dijelaskan dalam Sunan At-Tirmidzi ya. Baik, selanjutnya di antara tertib kitab Sunan Tirmidzi dalam penyusunan. Menyusun hadisnya berdasarkan bab fikih. Dimulai dengan bab bab thaharah ya, bab air ya. Kemudian menjelaskan derajat tiap hadisnya dari sahih, hasan, dhaif, gharib sama mu'allal. Enaknya di situ. Setelah hadisnya dijelasin, titik. Qala Abu Isa, Imam Tirmidzi berkata, hadza haditsun sahihun. Ini hadis sahih. Oh, ini hadisnya sahih. Oh, ini hadisnya hasan. Oh, ini hadisnya dhaif. Dan enggak bakal ditemukan di kutubus sittah yang lainnya, kecuali di Sunan Tirmidzi. Cakep banget. Buat pelajar yang pemula mempelajari hadis, kalau ingin bongkar-bongkar mustalah hadis, Sunan Tirmidzi tempatnya. Gitu. Jadi dijelaskan oleh Imam Tirmidzi sahih, hasan, dhaif, gharib ataupun mu'allalnya ya. Tapi ada beberapa hadis yang memang belum dihukumi oleh Imam Tirmidzi. Entah Imam Tirmidzi lupa, mungkin atau emang sengaja. Ya, lupa diberikan hukum oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, ini tugas antum-antum nanti untuk mencarinya. Hadis mana nih yang tidak diberikan hukum oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi? Enggak dikomentari oleh Imam Tirmidzi. Nah, kenapa tuh enggak dikomentari tuh? Sebabnya kenapa tuh? Dan hukum hadisnya apa? Hukum hadisnya apa? Ini tugas antum-antum nanti nih. Berkaitan dengan fikih sekarang. Menjelaskan madhab setiap fuqaha berkaitan dengan hadis setiap bab. Nah, jadi hadisnya ini misalkan berkaitan dengan wudhu. Nah, pengamalannya gimana? Nah, pengamalannya di ulama fulan, fulan min fulan, fulan min fulan, fulan min fulan mengamalkan seperti ini. Sementara fulan min fulan, fulan min fulan, fulan min fulan mengamalkan tidak seperti ini, tapi mengamalkan dalam hadis yang lainnya. Kemudian memperbanyak hadis mu'allaq di sini. Memperbanyak hadis mu'allaq, hadis yang dihilangkan sanad awalnya. Ya, Imam Tirmidzi banyak ya meriwayatkannya. Rawi di sini menjelaskan nama rawi dan kunyahnya. Nah, kitab ini lengkap bagi mereka yang belajar usul hadis. Jadi nama rawi di atas, Imam Tirmidzi jelasin kunyahnya di bawah. Ada rawi yang masyhur dengan kunyahnya. Misal Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, itu masyhur dengan kunyahnya. Namanya siapa? Nah, jadi dalam belajar ilmu hadis tuh nama rawi kita mesti tahu kunyahnya. Sehingga apa? Sehingga nanti kita tidak menganggap hadis yang sama diriwayatkan oleh rawi yang sama, kita menganggapnya itu rawinya dua. Ya, kenapa? Yang satu riwayat menggunakan nama, yang riwayat yang kedua menggunakan kunyah. Sehingga hadis yang hukumnya adalah gharib memiliki satu jalan, karena anggapan dia adalah dua orang, naik tingkat menjadi aziz. Padahal hadisnya tetap gharib. Gitu. Nah, cakepnya di sini Imam Tirmidzi akan menjelaskan perkara itu. Ya, Imam Tirmidzi akan menjelaskan perkara itu. Dan di antara naik tingkat nih, kalau daurah dulu yang pernah ikutan ya. Dulu saya pulang dari Madinah 2017, 2018 ya. Khadimus Sunnah mulai buat apa? Buat daurah Ittihafun Nabi fima yahtaju ilaihi al-muhadditsu wal faqih karya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Nah, jadi harus membedakan antara warraqul hadis dengan muhaddis. Warraqul hadis adalah mereka yang punya kitab hadis saja. Atau yang nulis hadis saja. Tapi kalau disodorkan nama, yang kebalik, Bashir dengan Bushair. Dikasih harokatnya Bashir. Ya, Bashir. Harusnya adalah Bushair. Harusnya adalah Bushair dengan domah. Maka dia akan membaca sebagaimana apa yang ada dalam cetakan tersebut. Ya. Nah, dengan mempelajari rawi ini, saya sudah buat
saya susun kitab ya, kitabnya belum saya revisi tapi masih bermanfaat lah. Al-Bayan tentang rawi atau kaidah rawi dalam Sunan Tirmidzi. Nah, itu santri saya di pondok pesantren, santri putri bukan santri putra, santri putri saya. Santri putri saya yang sudah membaca itu, menerapkannya dalam Sunan Tirmidzi, kemudian menghafal itu. Ada yang menghafal sampai 50-75% isi kitab tersebut. Nama kunyahnya dan kaidah pembacaannya. Nama kunyah kaidah pembacaannya. Itu bisa membetulkan nama rawi yang salah cetak di Kutubus Sittah. Jadi ada yang salah di takdimu saya. Ustaz, ini bagaimana? Kaidah yang dipelajari apa? Seperti begini. Ya berarti salah dong. Berarti salah. Nggak percaya juga, coba lihat di kitab di kitab Rijalnya. Yang panjang, yang besar. Kitab Rijal yang panjang itu, nama itu bukan dikasih harokat, bukan. Nama itu dikasih komentar. Jadi kalau Bashir nama aslinya berarti bil fathi, berarti difatahkan banyak. Tapi kalau Busher bidommi, berarti bidommi didomahkan tuh. Nah, di kitab-kitab yang panjang seperti itu. Nah, jadi dengan mempelajari itu bisa untuk membedakan yang benar yang mana penulisannya, yang salah yang mana penulisannya. Emang ngepek Ustaz? Ngepek lah dalam hadis. Ya, Busher dengan Bashir gitu kan. Itu ngefek. Umaroh dengan Imaroh yang ngefek lah. Kenapa? Ketika kita cari ternyata dia adalah Ubay bin Imaroh, kita baca Ubay bin Umaroh, misalkan. Nah, kita cari dalam kitab-kitab Rijal nggak ada Ubay bin Umaroh. Yang ada Ubay bin Imaroh bil kasri. Sehingga hadisnya yang tadinya harus sahih jadinya dhaif dong kalau kita meneliti. Kenapa? Karena maksudnya ke majhul, yang nggak dikenal gitu. Nah, makanya penting kita mempelajari rawi dan kunyahnya. Wah, ini baru pengenalannya aja udah pada puyeng gini nih. Semangat semua ya. Masuk. Ini Ustadz nih baru pengenalannya udah buat was-was seperti gini nih. Ini akan kita pelajari semua. Jadi enaknya dalam Sunan Tirmidzi ini akan kita pelajari semua. Jadi tangga rijalnya itu, sehingga tangga untuk mencapai tingkat muhadis, kata Syah Wali Dahlawi adalah mempelajari rawi yang masyhur, kunyah yang masyhur, dan turuk yang masyhur, dan jalan-jalan yang masyhur. Jadi kalau kita belajar hadis tapi nggak tahu madarul isnad, poros-poros sanad yang pentingnya, ya sudah berarti tingkatan kita masih warok, masih pemilik kitab hadis, ya bukan muhadis di situ. Nah, berkaitan dengan rawi, kita lihat lagi. Imam Tirmidzi menjelaskan keadaan rawi berkaitan dengan jarah dan ta'dil. Nah, bagi yang ngantuk nih, boleh wudhu terlebih dahulu. Ya, wudhu terlebih dahulu, kemudian nanti kembali lagi ke majelis. Karena al-fautu maut. Dalam ilmu hadis itu faut itu maut. Jadi kalau kehilangan kajian 5 menit aja, itu dihitungnya maut kalau bagi kami yang pelajar hadis tuh. Faut maut. Itu perkara fatal ya. Nah, makanya kalau ada ngantuk sedikit, ya kita berwudu. Kalau biar nggak keluar yang majelis, kita siapkan sprayer. Jadi setiap ngantuk semprot, sprot, gitu. Usapin. Gitu. Nah, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, ilmu hadis yang akan kita pelajari dalam Sunan Tirmidzi. Ini saya baru jelasinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru setengahnya. Baru setengahnya. Ilmu hadis yang akan kita dapatkan dalam Sunan Tirmidzi itu ada 14 fan ilmu hadis dalam Sunan Tirmidzi. Kaya sekali. Ya, kita kalau satu fannya aja kita pelajari setiap tahun, kita berarti memerlukan waktu 14 tahun minimal untuk mempelajari Sunan Tirmidzi. Satu fannya saja. Satu fannya saja, ya. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari di antaranya nih dalam Sunan Tirmidzi? 1, tasnif. Bagaimana menyusun kitab. Tidak ada seorang ulama yang berhasil paham dalam ilmu hadis kecuali dia mengamalkan 2 pekerjaan dalam tadbir rawi.
Ya, sedikit ulama yang berhasil dalam ilmu hadis kalau dia tidak mengerjakan dua pekerjaan ini. Pekerjaan apa itu? Satu, tasnif, menulis. Nah, jadi antum dapat sesuatu yang kira-kira cakep nih. Sunan Tirmidzi itu lautan ilmu ya. Sampai sekarang proyek saya nggak belum selesai dalam Sunan Tirmidzi. Judul-judul baru buku-buku yang berkaitan dengan Sunan Tirmidzi itu masih banyak di di otak saya. Sebagian sudah dihasilkan modalnya gitu. Karena ada santri saya, ini kita mau bahas ini. Modalnya tolong cariin dong dalam Sunan Tirmidzi, bla 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 bla. Saya pengen buat ini dari Sunan Tirmidzi, modalnya cariin dong, bla 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 bla. Hadisnya nomor sekian, Ustaz. Hadisnya nomor sekian, Ustaz. Hadisnya nomor sekian, Ustaz. Ya, itu yang punya santri kan, ada santrinya. Antum punya laptop, ya. Antum punya laptop bisa buat modal antum tasnif antum ya. Nah, di sini belajar tasnif, belajar menyusun kitab. Bagaimana Imam Tirmidzi menyusun kitabnya. Yang kedua, tashih. Kita akan belajar bagaimana Imam Tirmidzi mensahihkan satu hadis. Oh, ternyata begini ya hadis jadi sahih. Oh, ternyata begini hadis jadi dhaif. Oh, ternyata begini hadis jadi hasan. Nah, kita akan pahami di mana? Di Sunan Tirmidzi. Yang ketiga, memberi nama dan kunyah rawi seperti tadi. Nah, makanya ketika ada perkara demikian, coba diingat, berarti penting tuh. Kalau Imam Tirmidzi sampai menjelaskan kunyah rawinya, berarti penting. Berarti penting. Jadi kalau Imam, nanti ke depannya itu nggak dijelasin. Jadi penting antum punya Sunan Tirmidzi itu banyak coretannya itu nggak jadi masalah. Usah masa kita badai coret-coret, enggak. Kita itu dalam di pondok kita ya di MUB ya, Madinatul Ulum Bandung. Jadi di antara nilai ujian adalah kotornya kitab. Kotornya kitab, maksudnya kotornya itu dengan tulisan. Kalau kitabnya itu nggak ada tulisan sama sekali, berarti dia jarang nulis faidah dalam pelajaran setiap kajiannya. Kurang tuh nilai ujiannya kurang. Walaupun sehebat apapun dia kefahaman dia. Nilai ujiannya misalkan 100, nggak bakalan dia dapat nilai 100 nanti di ijazahnya, nggak bakalan. Atau di buku rapotnya nilai nggak bakalan. Kalau seandainya kitabnya itu nggak kotor dengan tulisan. Jadi kita punya guru dari India namanya Syekh Yunus Jaunpuri. Syekh Yunus Jaunpuri. Saking rajinnya beliau nulis di kitab faidah-faidah di kitabnya itu jadi hitam. Nah, dikhawatirkan nanti kitabnya jadi rusak oleh murid-muridnya, ya. Maka minta izin untuk dibuatkan kitab, dibuatkan buku. Diizinkan, tadinya nggak mau. Itu hanya buat ngajar aja, hanya buat ngajar. Jadi faedah yang beliau dapatkan tulis, faedah tulis, dari baca kitab tulis, dari guru tulis, semuanya tulis. Nah, akhirnya disalin ulang oleh murid-muridnya, akhirnya jadilah Syarah Sahih Bukhari dari beliau dari India. Judulnya Nebra Susari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Jadi buku sendiri, ya. Nah, jadi demikian. Ya, jadi faedah-faedah tersebut kita tulis. Nah, Imam Tirmidzi ketika memberikan nama ataupun kunyah itu penting berarti. Rawi itu penting. Jadi misal ketika Imam Tirmidzi mengatakan Az-Zuhri ismuhu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Seperti itu. Berarti namanya penting. Namanya penting. Oh, nisbatnya aja Zuhri. Lebih dikenal dengan nama Zuhri. Sehingga ketika di depan, nama itu nggak disebut, nisbat itu nggak disebutkan namanya, kita sudah tahu. Hadatsana Zuhri. Nah, Zuhri siapa? Ini kalau kita yang belajar hadis saya sering tanya. Tapi di kelas ini insya Allah enggak lah. Ya, aman-aman insya Allah. Ya. Di kelas ini insya Allah enggak, insya Allah aman. Ditanya cuma di ujian aja. Ya, di ujian aja. Tapi enggak dalam majelis sehari-harinya. Nah, kalau di kelas saya di pondok pesantren, putrinya juga sama. Zuhri namanya siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Zuhri. Taib. Abu Salamah namanya siapa? Fulan bin Fulan. Taib. Abu Awanah namanya siapa? Fulan bin Fulan. Seperti demikian, ya. Nah, itu penting berarti untuk dipelajari.
Selanjutnya, menjelaskan ikhtilaf ulama dalam mengambil atau meninggalkan hadis tersebut. Nah, jadi kita tahu juga nih, oh, ulama ini ngambil hadis ini kenapa? Oh, karena lebih kuat dibandingkan hadis ini. Karena hadis ini dianggap ada ilatnya, ada cacatnya yang nggak terlihat. Nah, jadi kita tahu bagaimana pengambilan ulama dalam pengamalan mereka. Menjelaskan mana yang diamalkan dan yang ditinggalkan. Kemudian memperbanyak jalan. Nah, takhrij di sini. Ya, memperbanyak jalan. Tidak akan mungkin seseorang dia memahami ilmu hadis kalau dia tidak menyusun takhrij. Dia tidak menyusun takhrij. Ya, saya nggak tahu nih ilmu takhrij nanti di kelas berapa dipelajarinya. Takhrij. Ya, kalau enggak antum kursus nanti kalau udah selesai musolah. Biasa kursus bagaimana usulu dirasati takhrij ya. Dirasati usuli takhrij kalau nggak salah. Ya. Kemudian jarah dan ta'dil. Nah, ini di dalam Sunan Tirmidzi kita akan mempelajari materi-materi yang ringan lah insyaallah ya. Berkaitan dengan jarah wa ta'dil yang nanti akan jadi bekal nanti untuk mutawasid atau muntahi tingkatan kalian tingkatan yang lebih tinggi lagi sehingga masuk ke dalam ilal al hadis ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini diantara memperbanyak jalannya Imam Tirmidzi ya. Jadi takhrijnya bagaimana nih? Coba kita lihat. Di sini Abu Thaharat yang Rasulullah SAW. Nah, seperti dijelaskan dalam daurah kemarin. Antum semua ikut daurah kemarin kan? Daurah pelajar atau daurah pengajar ikutnya? Daurah Lah. guru ya. Ustaz. Pengajar, Ustaz. Pengajar berarti dengan saya ya. Yes. Nah, Iya. yang saya jelaskan kemarin ada 5 adab dalam membaca kitab. Entah dia sendiri ataupun membaca di depan ustadz. Nah, ini yang saya minta kemarin untuk ditulis. Nah, ada yang nulis nggak? Siapa coba? 5 adabnya apa saja? Baca bismillah, Ustaz. Terus, 1, bismillah. Hamdalah, 2, hamdalah. salawat, 3, salawat. kemudian berdoa, Ustaz. Untuk Untuk penulis kitab, Ustaz. sebelum itu apa? Ada yang sebelumnya dong. Dirinya bukan Ustaz. Buat siapa? Dirinya sendiri dulu, guru, baru murid juga. Gitu dia tuh. Jadi berdoa buat dirinya sendiri dulu, kemudian buat yang hadir, ya kemudian buat kaum muslimin diantaranya adalah guru-guru daripada kita ya. Kalau antum, kalau yang baca, berarti yang didoain diantara adabnya itu doain pengajarnya. Ya siapa aja, bukan hanya saya. Maksudnya ini contohnya aja saya misalkan. Berarti doanya adalah yang perlu kalian tulis. Berarti tulis tuh, kan? Allahumma gfir li ustadzina. Ustadz berarti yang ngajar di depan. Allahumma gfir li ustadzina. Taib walidayhi buat kedua orang tuanya. Wali masyayikhihi. Ya. Walil hadirina walil muslimina wal muslimat. Nah, gitu. Panjang Ustaz. Nanti juga terbiasa, ya. Allahumma gfir li ustadzina wali walidayhi wali masyayikhihi walil hadirina walil muslimina wal muslimat. Nah, seperti gitu. Yang kelima, apa yang kelima? Yang kelimanya apa? Doa buat siapa tadi? Penulis kitab, Ustaz. Penulis kitab ya. Penulis kitab. Nah, penulis kitab berarti harus tahu nama penulis kitabnya. Kalau nggak tahu nama penulis kitabnya, Allahumma qala musannifu rahimahullah ta'ala. Ini yang mau ngabulkannya malaikat, musannifnya siapa lagi ini? Kalau udah disebutin di pertama oke lah. Maksudnya tadi malam saya ketemu sama Ustadz Miftah. Di mana? Di restoran kaki lima misalkan. Di restoran kaki lima. Saya ketemu sama Ustadz Miftah di restoran kaki lima. Nah setelah itu saya baca ke beliau. Nah beliaunya kan orang udah tahu kan. Karena kan udah disebutin di pertama kan. Beliaunya udah tahu. Nah saya baca ke beliau. Nah beliau juga jelasin ilalnya gini. Jelasin juga hadis musalsalnya begini. Jelasin gini.
Orang paham karena udah dijelaskan di pertama. Tapi kalau tiba-tiba aja ngobrol, alhamdulillah tadi malam saya ketemu dengan beliau. Ini yang pertama diajak ngobrolnya, beliaunya siapa ya? Jelasin hadis musalsal pada saya. Iya, iya, beliaunya siapa? Beliaunya siapa? Ustaz Miftah ngomong dulu dong di pertama itu Ustaz Miftah gitu kan, baru enak gitu. Nah, makanya yang pertama musonifnya itu disebutin namanya sehingga musonif selanjutnya itu kembalinya ke yang nama yang disebutkan pertama gitu. Jadi kolal oh afwan, sebentar baterai saya mau habis. Baik, saya praktekkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ighfir li masyayikhina. Ini karena saya baca sendiri. Saya nggak baca di depan guru ya. Kalau baca di depan guru seperti tadi tulisnya. Semua semua yang ngajar antum tuh adabnya seperti itu. Allahumma ighfir li ustadina wali walidayhi wali masyayikhihi walil hadirina walil muslimina muslimat. Qala musannifu al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sa'id at-Tirmidzi rahimahullah taala. Nah, rahimahullahu taalanya harus sebutkan karena ini kan doa buat musannif ya, doa buat musannif. Lebih apa? Lebih menurut saya lebih bagus doa itu dulu baru wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Jadi kalau wa nafa'ana langsung bi ulumi fid dharaini, doa buat musannifnya apa? Itu kan minta manfaat buat kita. Kemarin kan dalam ada pengajar, kita itu mau pasang niat. Ini saya masang niat nih. Saya mau ngajar antum-antum tuh saya pasang niat. Saya itu didoakan sama antum-antum nih. Selama saya hidup ataupun setelah saya meninggal misalkan. Didoakan demikian kan. Nah, sekarang kalau musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain itu doa buat musannifnya apa? Beliau sudah meninggal dunia. Imam Tirmidzi sudah meninggal dunia. Tapi doa dari kitanya apa? Gitu kan. Nah, jadi qala musannifu rahimahullahu taala atau radhiyallahu taala anhu. Yang paling enak rahimahullahu taala. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat kepada Imam Tirmidzi. Baru wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Oke, gitu mah. Tapi doain dulu dong musannifnya dong. Adabnya seperti demikian, ya. Nah, kalau saya tadi bacanya baca sendiri, berarti Allahumma ighfir li masyayikhina. Ya Allah, ampuni semua guru-guru saya yang pernah ngajar saya. Ya, walidayhi, kedua orang tua mereka, wali walidaihim, wali masyayikhihim, walil hadrina wa annasi ajmain. Baik. Udah kepala musannif. Langsung baca kitabnya Abwaabut Thaharati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu majaa la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin, ya. Nah, jadi dalam hadis ini baca kaidah bahasa Arabnya harus diperkuat lagi. Ya, harus diperkuat lagi. Bacanya harus diperbaiki lagi. Nah, baca bahasa Arabnya. Apalagi baca kitab hadis sekarang alhamdulillah sudah mudah lah ya. Udah saya bilang beli kitab hadis itu yang gundul. Aduh. Kalau yang gundul baca kitab hadis salah-salah bacanya khawatirnya masuk ke dalam ancaman. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi SAW. Baca kitab adab masih oke. Baca kitab nahwu sorof, baca kitab sejarah masih oke, antum salah. Tapi kalau salah dalam pengucapan, waduh, khawatirnya masuk ke dalam perkara itu. Makanya ketika ada kitab hadis yang memang dikasih harokah seperti begini dan muhakiknya luar biasa bagus gitu kan, ya sudah, beli kitab yang itu aja. Nah, jadi memudahkan kita untuk baca kitab hadis. Nah, karena sudah mudah demikian, nah coba kita perbaiki dalam bacanya. Ya, karena kan sudah dikasih harokat. Masa dikasih harokat masih salah-salah juga gitu kan. Ini permasalahan. Kalau bermasalah matanya, nah coba diobati ya. Jadi sampai ada
Kalau lebih parah lagi sampai ada santri mungkin ya. Di situnya rawahu Ahmad, dibilangnya rawahu Abu Daud. Antum baca apa? Saya bilang, ditulisnya Ahmad. Antum bacanya Abu Daud, ini jauh banget antum tuh gimana kan? Tapi salahnya jauh banget, kejauhan. Ya Ahmad jadi Abu Daud gitu, kejauhan. Nah, jadi seperti begini, babu majaa latuk balu salatun bigori tuhurin. Nah, ini kan udah dikasih harokat semua. Tinggal kita latihan bacanya saja. Ketua kelas nanti. Misal, kalau seandainya saya kasih materi itu satu hari sebelumnya. Satu hari sebelumnya. Ketua kelas nanti bagi siapa yang membaca hadis dalam materi yang di-share oleh Ustaz Miftah. Siapa yang membaca hadisnya? Oh, fulan, fulan sama fulanah misalkan, ya. Nah, kalau demikian, maka di rumahnya udah latihan dong. Membacanya yang benar dan cepat. Babu maja alatuk balu salatun bi ghairi tuhurin. Latihannya pelan-pelan dulu. Babu maja la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Diulangi 10 kali. Nanti agak dipercepat dikit. Babu maja la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'idin qala akhbarana Abu Awana an Simak bin Harbin Kalau hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi'un an Israil an Simakin an Mus'ab bin Sa'din an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa rahimahumullah ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wa la sadaqatun min ghululin qala Hannadun fi hadithihi illa bi tuhurin hadzal haditsu asau syai'in fi hadzal babi wa ahsan wa fil babi an Abil Malih an abihi wa Abi Hurairah wa Anasin. Nah, di sini ya, kita nggak bicara dulu hadisnya. Kita hanya bicara dulu sekarang memperbanyak jalan. Hadis ini siapa yang meriwayatkan? Nih, Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang meriwayatkan. Tapi Imam Tirmidzi memperbanyak jalan. Oh, ternyata bukan hanya dari jalan Ibnu Umar. Ada jalan dari Abul Malih, dari ayahnya. Ada jalan dari Abu Hurairah, ada jalan dari Anas bin Malik. Jadi empat jalan. Satu dari Ibnu Umar, dua dari Abul Malih dari ayahnya, ya, kemudian tiga dari Abu Hurairah, empat dari Anas bin Malik. Apa fungsinya Imam Tirmidzi memperbanyak jalan? Memberikan ketenangan dalam hati. Kalau hadis tersebut misal, hadis tersebut doaif digabungkan 4 jalan, maka hadis tersebut naik jalan, naik tingkat menjadi hadis hasan di goirihi. Hadisnya menjadi hadis hasan. Kalau hadis tersebut sahih berarti yang meriwayatkan 4 orang dan sahih semuanya, berarti memperkuat keyakinan hati kita akan amal dengan hadis tersebut. Gitu. Makanya perlu amaliyah takhrij kita buat ya. Baik, selanjutnya contoh tashih ya, pentasihan. Imam Tirmidzi memberikan hukum hadis sahih terhadap hadisnya. Nih, lihat. Hadatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi Al-Basri. Nah, di sini nanti di depannya kita akan belajar kaidahnya ya. Abdah itu semuanya dibaca sukun baknya. Ya, kecuali 2 orang. Amir bin Abadah dengan Bajalah bin Abadah. Baknya difatahkan, baknya difatahkan. Amir bin Abadah dengan Bajalah bin Abadah. Ya. Nggak usah ditulis itu mah. Nggak usah ditulis. Yang mau beli bukunya nanti bisa pesan ke saya. Yang mau beli bukunya bisa pesan ke saya. Ya, susunan saya sendiri khusus dalam Sunan Tirmidzi. Abadah. Baknya difatahkan kalau berkaitan dengan 2 rawi. Berarti selain 2 rawi semuanya sukun kan baknya. Kalau menemukan tulisan seperti ini, ain, ba, dal dengan ta, gitu. Qala hadatsana Hamad bin Zaid an Abdul Aziz bin Suhaibin an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Intinya apa? Intinya setelahnya. Setelah Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis, di bawahnya hadza haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi memberikan hukum. Oh, ini hadis hasan sahih, berarti sahih nih hadis nih. Ya. Bisa jadi satu jalan, tapi Imam Tirmidzi ragu apakah rawinya rawi hadis sahih atau rawinya rawi hadis hasan, atau memang hadis tersebut ada 2 jalan. Jalan yang pertama derajatnya hasan, jalan yang kedua derajatnya sahih. Ya. Saya kira sama ya. Idza kharaja minal khala juga. Sekarang berkaitan dengan jarah wa ta'dil. Ini hanya pengenalan aja, pengenalannya. Nggak usah di apa, nggak usah
nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Maksudnya, nggak usah dimasukkan. Wih, susah banget Ustaz katanya. Enggak, ini pengenalan aja, kenalan. Jadi nggak usah dimasukkan ke dalam hati ya. Dah. Nih hadis nomor 10. Wa qad rawa hadza haditsu Ibnu Lahiyah an Abi Zubair an Jabirin. Nih Abu Zubair itu faidahnya gimana? Nanti kita pelajari. An Abi Qatadah annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yabulu mustaqbil qiblati. Akhbarana bi dzalika Qutaibah qala akhbarana Ibnu Lahiyah wa haditsu Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam asahu min hadis Ibnu Lahiyah. Nah, hadis Jabir lebih sahih dibandingkan hadisnya Ibnu Lahiyah. Kenapa? Ibnu Lahiyah dhaifun. Jarh wa ta'dil. Jadi hadis riwayat Ibnu Lahiyah, kalau ada Ibnu Lahiyahnya itu berarti dhaif. Kalau bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya berarti yang dimenangkan adalah lawannya Ibnu Lahiyah di situ, ya. Kemudian di bawahnya kita lihat. Babul madmadah wal istinsyak min kafin wahid. Madmadah dengan istinsyak dengan menggunakan satu cidukan telapak tangan. Jadi madmadahnya menghirup air langsung digunakan untuk kumur-kumur, sisa airnya digunakan untuk menghirup air ke hidung. Jadi satu cidukan. Bukan satu cidukan kumur-kumur, satu cidukan kumur-kumur, satu cidukan kumur-kumur, satu cidukan istinsyak, satu cidukan istinsyak. Enggak. Di dalam bahasan ini adalah satu cidukan untuk berkumur dan istinsyak. Ya, min kafin wahid dengan satu telapak tangan, cidukan telapak tangan. Nah, kita yang ingin dipelajarinya di bawah ya. Bentar, mana kursornya? Nah, ini nih. Wa qad rawa Malikun wa Ibnu Uyainah wa ghairu wahidin hadza hadis an Amr ibn Yahya wa lam yadhkuru hadzal harf anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam madmada wa istansyaqa min kafin wahid. Wa inna dzakarahu Khalid bin Abdullah wa Khalidun thiqatun hafizun ila hadis. Tuh. Yang menyebutkannya adalah Khalid bin Abdullah dan beliau sikot, beliau hafid menurut ahli hadis. Ya, jadi tambahan riwayatnya daripada beliau ya bisa menjadi kuat ya. Bisa menjadi kuat ya, tafarudnya menjadi kuat. Kenapa? Karena beliau adalah sikoh, menjadi ziyadatul ilm, tambahan ilm ya. Baik, selanjutnya selanjutnya pemberian nama dan kunyah nih. Babul wudu bil mud, wudu dengan menggunakan kadar mud. Hadatsana Ahmad bin Mani wa Ali bin Hujrin annahu maqala hadatsana Ismail bin Ulayya an Abi Raihanah tani. Abi Raihanah. Di sini kunyah. Namanya siapa ya? Namanya siapa? Bisa didapatkan dalam Sunan Tirmidzi. Jadi lautan ilmu buat bekal masuk ke dalam Bukhari dengan Muslim itu Sunan Tirmidzi. Jadi ketika masuk antum ketemu Abu Raihanah, tahu di sini Abu Raihanah namanya siapa? Abdullah bin Matar. Abdullah bin Matar. Jadi ketika masuk Sahih Bukhari itu udah pakar bener tuh. Udah pakar, cakep. Rawinya udah tahu, kunyahnya sudah tahu, ilal sudah tahu, hadis hasan dhaif juga sudah tahu, memisahkannya dari Sunan Tirmidzi. Nah, makanya di kelas saya serius. Ya, di kelas saya serius. Videonya diaktifkan. Nah, kemudian harus segar. Ya, di sini bebas kan. Antum mau bawa kopi silakan, mau bawa air sendiri silakan. Yang penting antum segar dalam belajar ketika belajar dengan saya gitu. Mau bawa snack antum silakan bebas ya. Walaupun adabnya enggak sih, tapi memang saya pengennya sesantai mungkin lah, sesantai mungkin menghadapi ilmu yang seserius mungkin gitu kan. Jadi kita dulu belajar ke Syekh Hamid Akram Bukhari juga sama. Kita disiapkan ada teko panas, tehnya, kopinya, bahkan ada roti juga di situ. Ya udah bebas ya. Kebetulan kebetulan bukan dari biaya saya juga gitu kan, biaya masing-masing ya, biaya masing-masing. Nah, selanjutnya menjelaskan mana yang diamalkan oleh ulama. Saya kira ini lewat ya, kita akan pelajari nanti di bagian depannya. Nah, di sini di antara cetakan yang dianjurkan untuk kita miliki ya, yang hasil tahqiqannya bagus ya. Satu, cetakan Syekh Ahmad Syakir, tapi belum sempurna. Kalau ada yang punya bagus, ada yang punya bagus. Yang kedua, cetakan Bulak, kemudian terbitkan Darul Basyair, bagus. Cetakan tahqiq Izzat Da'as ya, bagus. Saya di sini bicaranya tahqiq
Ya, kenapa? Karena untuk mengeluarkan kitab sesuai dengan keinginan musonif, kita perlu mukobalah dengan beberapa manuskrip. Jadi manuskrip satu itu kurang cukup sebetulnya. Manuskripnya harus banyak. Manuskripnya harus banyak. Dan untuk meneliti manuskrip yang banyak itu lumayan capek. Apalagi dikasih harokat lagi sama sama muhakiknya, itu tambah capek lagi. Apalagi ditambah lagi dengan tahrij, tambah capek lagi. Ya, apalagi tambah lagi dengan memberikan hukum pembanding, tambah capek lagi. Tapi mahal Ustaz. Ya wajar mahal. Kalau kita ngerjain sendiri nggak bakalan bisa. Wajar mahal. Kerja kita singkat. Kerja kita ringan. Tahu takhrijnya. Nih, kalau kitab, saya beli kitab nih. Kalau saya beli kitab nggak ada takhrijnya itu kurang saya itu. Kenapa? Karena satu hadis bisa jadi sahih, hasan, atau dhaif itu karena kalau ada takhrijnya, sehingga kita bisa membandingkan. Kalau kita buat takhrij sendiri, bagus, tapi waktunya nggak ada. Waktunya nggak ada. Ya. Selanjutnya, cetakan Darus Siddiq dengan tahqiq guru kami sendiri nih, Isom Musahadi. Nah ini bagus. Ini berapa nih? 3 atau 4 manuskrip ya. 3 atau 4. Tahrijnya bagus. Tahrijnya banyak di sini. Jadi bisa kita mempelajari jalan-jalan yang lainnya di sini. Ya, ini yang saya punya ini ya. Saya punya. Yang selanjutnya cetakan Darut Ta'sil. Darut Ta'sil juga bagus. Ya, dari tahqiqan di antara apa putra dari guru kami ya. Dari guru kami. Bagus ya. Nah, itu di antara kitab yang saya jadikan. Waduh, Ustaz nih ngasih kitabnya sultan-sultan semua nih harganya nih. Iya, demikian. Investasi ya. Nanti kalau perlu lagi kan bisa dijual lagi. Oh, jangan, itu aib itu ngejual kitab tuh. Ngejual kitab itu aib. Ah, antum bisa jual motor, bisa jual mobil, tapi jual kitab itu aduh, aib itu. Kalau sampai jual kitab. Apalagi kitabnya kitab sultan yang dijual lagi. Aduh. Kitab-kitab pembantu ya dalam kita mempelajari Sunan Tirmidzi. Yang pertama kitab Al-Bayan. Ini susunan saya sendiri. Berkaitan dengan kaidah rawi dalam Sunan Tirmidzi. Ustaz kok nyusun kitab tuh yang gitu ya nggak jadi masalah. Oh saya punya santri. Nggak ada yang beli, saya pakai buat santri-santri saya. Jadi masalah saya pengen santri saya paham. Gitu. Kitab Al-Bayan berkaitan dengan kaidah rawi. Jadi isinya 125 rawi, hanya 125. Dan sebetulnya masih banyak, cuman saya sesuaikan dengan kemampuan santri saya di pondok ya. Santri saya di pondok. Nah, jadi kaidah rawinya ada 125. Imam Az-Zuhri namanya fulan, imam ini namanya fulan. Tadi yang abadah dibacanya sukun. Kalau dikasrohkan, dipatahkan berarti 2 orang rawi tadi. Salamah dibaca fatah. Kalau dibaca kasroh berarti 3 orang rawi. Ya, jadi seperti demikian lah. Ya, kitabnya kecil. Selanjutnya Al-Madkhal ila Sunan Tirmidzi. Yang punya ke lapangan Rizki beli ini. Ini guru saya yang nyusun. Nah, beliau udah puluhan tahun berkhidmat untuk Sunan Tirmidzi. Ya, dan beliau muhaddis. Ya, bukan hanya fakih ya, tapi muhaddis. Yang dipelajari adalah jarh wa ta'dil, ilalnya dan lain sebagainya. Madkhal ila Sunan At-Tirmidzi. Ya, harganya berapa? Nggak tahu saya, lupa lagi. Jadi kalau beli kitab itu merem aja ya. Tingkatan tertinggi dalam ilmu ekonomi itu kalau beli kitab merem itu. Beli kitab merem. Tufatul Ahwadi. Nah, ini penting nih. Itu kita miliki. Nah, pertanyaannya cetakan mana Ustaz? Cetakannya Darul Faiha. Cetakannya Darul Faiha. Aduh, udah geleng-geleng kepala lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Tufatul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidzi. Dan ini kitab yang paling cakep di antara syarah Sunan Tirmidzi. Saya punya beberapa syarah, tapi kitab ini yang paling cakep, yang paling memuaskan hati saya. Kenyang kalau di sini. Jadi hati saya tuh kalau baca syarah yang lain, ini terusannya kemana ya? Ini terusannya apa gitu? Ini takhrijnya gimana gitu? Udah ada takhrijnya, hukum hadisnya gimana? Ini Syekh Mubarakfuri. Mentakhrij tadi yang kata Imam Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Cuma gitu doang Imam Tirmidzi, cuma bilang gitu aja. Syekh Mubarakfuri. Ini ulama mungkin 70 tahun yang lalu kan. Bukan ulama lama, ulama 100 tahun lalu lah, ya 100 atau 50 tahun yang lalu. Nyusun kitab ini. Jadi dari Abu Hurairah tuh dicari tuh jalannya Abu Hurairah mana dalam kitab apa. Sudah dapat dalam kitab A, dalam kitab B. Kan cuman gitu doang kan. Nah, yang jadi penasaran bagi saya maksudnya kita yang belajar hadis.
Nah, derajatnya gimana? Masa saya harus menelaah lagi? Ya harusnya Anda sendiri yang menelaah, harusnya. Kita yang belajar hadis, kita yang menelaah sendiri. Aduh, ya Allah, tapi waktunya nggak punya, ya Allah. Waktunya sibuk juga, ngurus keluarga, ngurus pekerjaan, ngurus pesantren, segala macam, ya Allah. Kayaknya Imam Syamul Borafuri nulis juga hukum hadisnya dalam Takhrij Sunan Tirmidzi-nya. Tahrijnya dari Abu Hurairah, riwayatnya yang gini, sanadnya begini, hukum hadisnya begini karena ada rawinya begini. Cip, lengkap. Terpuaskan dengan kitab ini, terpuaskan. Jadi kalau punya kitab ini cukuplah, insya Allah. Jadi kalau di antara tiga kitab ini, Ustaz, mana yang lebih didahulukan? Bagi yang punya kelebihan rezeki, ini yang dahulukan nih, Tuhfatul Ahwadi. Ya, nah kitab ini kalau belum ini baru awal bulan, baru pertengahan bulan, belum gajian, nah kita mana dulu ya, kitab ini Al-Bayan aja dulu lah. Kitab Al-Bayan bisa membantu kita untuk memahami kaidah-kaidah rawi dalam Sunan Tirmidzi. Ya, baik, itu yang bisa disampaikan. Ada waktu 5 menit. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Dari beberapa apa, ustadz atau dai itu sering menyebutkan Imam Tirmizi, Tarmizi atau Turmuzi gitu. Ya. Nah, ya sebenarnya yang mana nih? Sebetulnya sih yang paling afso itu menggunakan domah tur. Tapi yang paling masyhur menggunakan kasrah tir. Dan dua-duanya sahih. Tapi yang saya bilang yang paling fasih, judulnya bukan yang paling sahih, nggak ada yang paling sahih. Yang paling fasih itu adalah tur mudi tur. Tapi yang paling masyhur diucapkan menggunakan kasrah tir midi. Tur dengan tir. Itu paling. Kalau kita di standarisasi nggak, Ustaz? Kita menggunakan Turmuzi apa Tirmizi gitu? Saya lebih ke masyhur aja dulu. Kita menggunakan tir. Siap. Menggunakan tir. Kasrah bil kasri. Ya. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Ini banyak pertanyaan ini, sepertinya nih udah di list semua. Di dalam kitab Sunan Tirmizi ini, apakah Imam Tirmizi itu konsisten menuliskan rijalul hadisnya dengan nama aslinya atau dengan kunyah gitu? Enggak juga. Jadi mana yang paling golib? Mana yang golib? Jadi rawi itu dia punya nama, dia punya kunyah. Cuman ada yang masyhur dengan nama, ada yang masyhur dengan kunyah. Kalau masyhur dengan nama Imam Tirmidzi dan rawinya madar ataupun masyhur, maka kalau masyhurnya dengan nama Imam Tirmidzi akan menjelaskan kunyahnya. Kalau masyhurnya dengan kunyah, Imam Tirmidzi akan menjelaskan namanya. Gitu. Tapi kaidah intinya itu adalah ada yang dalam sanadnya. Jadi kalau dalam sanadnya misalkan Abu Awanah, ya udah berarti golaba alaihi kunyatuhu. Berarti namanya itu enggak golib. Jadi kalau dikenal itu ya kunyah. Abu Awanah, ya Muhammad ibnu Ala. Kalau Muhammad bin Ala jarang kita temukan. Cuman kalau sampai kita menemukan sanad dengan ada nama Muhammad bin Ala, berarti Abu Awanah. Satu orang, berarti bukan dua orang. Nah, cuman yang tercantum dalam sanad dalam Sunan Tirmidzi itu yang golib digunakan oleh rawi-rawi hadis. Berarti kalau Abu Awanah berarti golibnya adalah kunyahnya. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf berarti golibnya adalah kunyahnya. Tapi kalau misalkan Az-Zuhri golibnya bukan kunyah, tapi golibnya adalah nisbatnya. Yang golib digunakannya adalah nisbatnya. Jadi Imam Zuhri dikenal dengan nisbatnya Az-Zuhri. Bukan dengan nama, bukan dengan kunyah Abu Bakar. Bukan dengan kunyah Abu Bakar, bukan dengan nama Muhammad, bukan. Ya. Gitu. Ya. Artinya berarti di semua hadis itu jika disebutkan namanya berarti namanya semua ya. Sementara di hadis contohnya gini, Ustaz. Kalau Ya. misalnya ada satu hadis dia menyebutkan nama tetapi di hadis yang lain beliau menyebutkan nama kunyah. Emang ada kasusnya begitu, Ustaz? Ada kasus. Dan sebetulnya dalam Sunan Tirmidzi juga demikian. Cuman kasusnya nggak terlalu banyak. Maksudnya kalau misalkan Imam Zuhri di situ dicantumkan dalam beberapa hadis di awal. Ya, berarti yang golibnya itu adalah nisbatnya Zuhri. Nah, cuman Imam Tirmidzi kan menjelaskan itu
nisbat ini namanya siapa nih dan kunyahnya apa? Nisbat ini buat Muhammad bin Muslim, kunyahnya adalah Abu Bakar ya. Nah, mungkin di hadis ke depannya saya lupa ada berapa tapi sedikit disebutkan namanya Muhammad bin Muslim aja. Muhammad bin Muslim. Nah, tapi yang golibnya itu ya memang tercantum di situ. Makanya pentingnya kita mempelajari asma wal kuna itu adalah kalau seandainya di kesempatan yang lain yang disebutkan bukan yang golib alaihinya. Bukan yang golibnya. Ya, misalkan Abu Awanah di tempat yang lain, walaupun jarang saya temukan. Abu Awanah di tempat yang lain disebutkan Muhammad bin Ala, jarang gitu kan. Abu Wa'il, Syakik bin Salamah misalkan. Di tempat yang lainnya Syakik bin Salamah jarang saya temukan. Jarang. Walaupun mungkin ada satu atau dua. Ya, satu atau dua. Tapi jarang sekali saya temukan. Jadi, mana yang tercantum dalam Sunan Tirmidzi di awal-awalnya, nah itu adalah nama ataupun kunyah ataupun nisbat yang golib dikenal oleh ahli hadis saat itu. Ya. Baik, saya kira cukup Ustaz Salimah. Syukran. Assalamualaikum. Iya, salam udah lewat 2 menit. Insyaallah hada akhiru walau a'lam. Wassallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik. Allah khairan. Jazakallah khairan, Ustaz.